Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang jawab salam Allah lancarkan urusannya. Mudah-mudahan yang jawab salam Allah kabul segala hajat dan cita-citanya. Mudah-mudahan yang jawab salam naik haji tahun depan. Yang gak jawab salam hajinya 20 tahun lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu kumaha darama? Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan nikmat kepada kita semua, kesehatan, sehat lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim bi ajalli salawat wa ajma'iha wa zakat tahiyyati wa awsa'iha. Shalla wa sallam Allahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-husnil jamil al-malihil fasih as-salih khaira khalqih amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul Mukarramin yang sama-sama kita hormati dan Allah muliakan, para alimil ulama, para kasepuhan, guru-guru kita semua. Bil khusus salam penghormatan Al-Fakir menitipkan daripada guru kita semua Al-Ustadz Acep yang saat ini mungkin kehadirannya dibadalkan oleh Al-Fakir. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, bil khusus Ustadz Acep, senantiasa Allah panjangkan umurnya fi taatillah, dijebarkan rezekinya, dikabul segala hajat dan cita-citanya. Juga yang sama-sama kita hormati dan Allah muliakan para umara kita, bil khusus kepada semuanya hadirin wal hadirah, bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja yang sudah hadir pada kesempatan sore yang berbahagia ini. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah berkat rahmatnya, berkat hidayahnya. Kita semua dikumpulkan di tempat yang paling mulia. Dikatakan bahwasanya khairul makan masajiduha,
sebaik-baiknya tempat adalah masjid-masjidnya Allah. Maka mudah-mudahan dengan kumpulnya kita senantiasa berusaha, berikhtiar di dalam ingin mendapatkan daripada keridhaan Allah dengan cara beristiqamah, istiqamah di dalam hadir di majlis ilmu. Mudah-mudahan ini mendapatkan wasilah daripada turunnya rahmat, keberkahan dan maghfirah dari Allah kepada kita semuanya. Salawat beserta salam senantiasa kita baca, yang senantiasa kita dawamkan, tercurahkan selamanya kepada panutan kita, Habibana wa Nabiyyana wa Maulana Muhammad wa Maulana Muhammad. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah, salawat semuanya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Masya Allah. Salatullah ala Yasin. Tawassalna bismillah wa bilhadi Rasulillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah ala taha Rasulillah. Salatullah ala Yasin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha washabihi wasallim. Allahumma salli ala wa Rasulullah. Istajib du'ana ya Allah. Alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik. Bahagia rasanya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semuanya jamaah Masjid Alun-Alun Cikajang. Alhamdulillah Al-Fakir bulan lalu bisa melaksanakan daripada rangkaian ibadah umroh membersamai jamaah dari Garut, dibersamai juga tentunya oleh guru kita Ustadz Acep. Dan alhamdulillah qadarullah di hari ini, di waktu ini Al-Fakir bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan ini merupakan bukan pertemuan kita yang pertama dan terakhir. Mudah-mudahan kita senantiasa bersilaturahim insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, masih di dalam suasana bulan yang mana Allah khususkan di dalamnya
lahir sosok manusia yang paling mulia. Allah spesialkan di bulan tersebut, yakni dilahirkannya makhluk yang paling mulia, yakni dilahirkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah manusia yang pertama kali diciptakan, Bu? Bu araya teh ya teh. Bu, Nabi Adam alaihis, manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Adam alaihissalam. Ketika itu Nabi Adam alaihissalam berada di dalam surga dan melihat bahwasanya tiang-tiang yang ada di dalam surga bertuliskan, berlafazkan kalimat yang mulia, yakni la ilaha illallah. Lalu diteruskannya dengan kalimat mulia tersebut dengan kalimat yang penuh dengan keindahan, yakni Muhammadun Rasulullah. Terbesarlah Nabi Adam alaihissalam berpikir keras bahwasanya nama Muhammad itu merupakan bukan makhluk yang biasa, melainkan makhluk yang istimewa dan juga makhluk yang paling mulia. Karena kenapa? Namanya Muhammad disandingkan dengan nama zat yang paling mulia, la ilaha illallah. Dikatakan bahwasanya kalimat la ilaha illallah ini merupakan miftahul jannah, merupakan surganya daripada surga. Miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya barang siapa yang mengakhiri hidupnya dengan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hidupnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dijamin kata Nabi kita Muhammad akan masuk surga. Ustaz cenah meureun kalau gitu mau bari we atuh tos hidup teh sakahoyong gitu tah. Ayeuna ibadah sakumaha we ayana, nu penting makin pas urang sakaratul maut mengucapkan la ilaha illallah beres masuk surga we, gitu teh. Betul apa tidak? Masalah apa tidak? Masalah. Kenapa? Karena kondisi seseorang ketika nanti sakaratul maut itu beda, Bu. Ya, beda. Mungkin sekarang kita bisa mengucapkan apapun itu dengan lisan kita. Akan tetapi ketika nanti datang sakaratul maut, ketika nanti ajal tiba, jangankan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mengucapkan Allah pun itu harus dibimbing, harus ditalkin oleh keluarganya. Betul apa tidak? Maka kondisi seorang sakaratul maut itu tergantung amalan-amalannya sebelum dia tiba pada akhir hayatnya. Ketika amalan-amalannya baik, maka insya Allah ketika sakaratul mautnya akan Allah mudahkan, dan akan Allah mudahkan daripada mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Akan tapi sebaliknya, ketika amalan selama hidupnya di dunianya, ibadahnya seadanya, bahkan amalnya lebih kurang daripada maksiatnya, kesalahan dan dosanya, maka mungkin mengucapkan kalimat Allah, kalimat la ilaha illallah terasa sulit. Maka insya Allah kita semuanya ya hadir pada kesempatan sore yang berbahagia ini, insya Allah meninggal mengucapkan kalimat mulia la ilaha illallah, semuanya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangatlah yakin, Nabi Adam alaihissalam sangatlah yakin bahwasanya nama Muhammad merupakan makhluk yang paling mulia dan dimuliakan oleh Allah. Datanglah malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Adam alaihissalam, ya Adam, qul sallallahu ala Muhammad. Wahai Nabi Adam alaihissalam, bacalah sallallahu ala Muhammad. Bu, ternyata yang pertama kali bersolawat kepada Nabi Muhammad itu bukan kita. Ternyata yang pertama kali bersolawat itu bukan sahabat, bukan keluarga Nabi, ya, bukan Nabi sendiri, melainkan siapa yang pertama kali bersolawat sudah mulai daripada manusia yang pertama kali diciptakan. Nabi Adam alaihissalam sudah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammadnya belum lahir. Akan tapi dikatakan bahwasanya awwalu
khalaqa qabla asya huwa nura nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebelum segala sesuatu ini diciptakan, langit dan bumi ini ada, ya, manusia diciptakan sebelum jauh itu semua. Yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu apa? Huwa nura nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu cahayanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya manusia yang paling mulia, Sayyidul Anbiya, Sayyidul Mursalin, pemimpin para nabi, nabi terakhir, nabi yang paling mulia, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka lahirnya Nabi kita Muhammad ini, ya, menjadi pembawa daripada manusia minaz zulumati ilan nur, membawa manusia yang tadinya dari kegelapan menuju cahaya terang benderang. Berbeda dengan iblis, berbeda dengan setan, senantiasa berusaha agar manusia terjerumus yang tadinya dari cahaya menuju kegelapan, yang tadinya dalam ketaatan menuju kemaksiatan. Maka bersyukur dan berbahagialah Bapak Ibu, kita semua tanpa kita pernah meminta ketika bayi, tanpa kita pernah meminta kepada Allah ketika kecil, ketika remaja, ataupun sekarang kita apakah pernah meminta kepada Allah, ya Allah jadikanlah hamba umatnya Nabi Muhammad? Apakah kita pernah minta demikian? Tanpa kita minta, Allah pilih kita semua, dijadikannya umat Nabi yang terakhir, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Kenapa? Seorang nabi, Nabi Musa alaihissalam, ketika berbicara kepada Allah, meminta kepada Allah, itu masih ada 70.000 hijab, Bu. Sabaraha cenah? Bu, tengah ulang, Bu. Sabaraha, Bu? 70.000 hijab. Masya Allah, saya senang banget ini ibu-ibu menulis gitu. Masya Allah, luar biasa. 70.000 hijab. Jadi masih ada hijab yang menghalanginya ketika Nabi Musa alaihissalam berbicara minta kepada Allah. Maka Allah mengatakan kepada Musa bahwasanya akan ada umat di akhir zaman yang mana ketika mereka menengadahkan kedua tangannya meminta kepada aku, kata Allah, maka aku akan lebih dekat kepadanya melebihi daripada urat nadinya. Lantas Nabi Musa alaihissalam pun langsung minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku nabi umat akhir zaman. Tidak bisa, kata Allah. Ya Allah, kalau begitu jadikanlah aku umat akhir zaman. Tidak bisa juga, kata Allah. Maka ini, sekarang ini, ya, kita bagaimana bisa mengingat, menjadikan momentum bulan dilahirkannya Nabi kita Muhammad sebagai momentum kita menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Karena kita sadar, ya, bahwasanya rasa cinta kita ini selalu daripada dibesarkannya kepada dunia. Rasa cinta kita terlalu besar kepada makhluk. Lantas bagaimana rasa cinta kita kepada Allah? Rasa cinta kita kepada Rasulullah? Maka kenapa? Ma fi qalbi ghairullah. Cinta yang sesungguhnya adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Selepas itu barulah kita mencintai daripada orang tua kita, mencintai daripada pasangan kita. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Yakin? Insya Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangatlah setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangatlah setia. Yang pertama, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangatlah setia kepada Allah. Kenapa? Kalaulah Nabi kita Muhammad tidak setia, mungkin semasa hidupnya di saat ujian besarnya menerpa, mungkin bisa saja Nabi Muhammad itu menuntut kepada Allah, ya Rabb, kenapa engkau berikan ujian yang bertubi-tubi kepadaku? Lahir dalam keadaan yatim, 6 tahun ditinggalkan ibunya, 8 tahun ditinggalkan kakeknya yang tercinta. Begitu berat ujian yang diterima oleh Rasulullah. Akan tapi apakah Nabi kita Muhammad pernah mengeluh kepada Allah? Tidak. Bahkan ketika Nabi kita Muhammad SAW dijadikan daripada pengutus, dijadikan daripada Nabi dan Rasul, maka Nabi kita Muhammad SAW mau melaksanakan daripada dakwahnya ke negeri Taif, ya,
Rasulullah pun mengenal daripada beberapa petinggi-petinggi Taif kala itu. Datanglah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disertai dengan Zaid bin Haritha. Sesampainya di kota Taif, lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan kedatangannya ke Taif mau apa. Diceritakannya bahwasanya saya sudah diutus oleh Allah menjadi nabi dan rasul, dan saya saat ini akan menyebarkan daripada agama Islam di negeri Taif. Apa yang terjadi para pemuka-pemuka Taif kala itu? Bukan menyambut dengan hangat, bukan dipersilahkan, akan tetapi petinggi-petinggi Taif kala itu tertawa terbahak-bahak sampai memegang daripada perutnya. Bahkan dikatakan kepada semua warga Taif, telah datang orang gila. Bahkan diberikannya kepada anak-anak yang kecil sekalipun batu-batu kerikil, bahkan hingga batu-batu yang besar oleh orang-orang yang dewasa. Lalu apa yang terjadi? Dilemparlah Nabi kita Muhammad SAW dengan bebatuan, mulai dari batu yang kecil hingga batu yang besar. Hingga Zaid bin Haritha ketika datang batuan dari arah depan, Zaid bin Haritha menghalangi dari arah depan. Ketika datang batuan daripada arah kanan, maka Zaid bin Haritha menghalanginya daripada arah kanan. Ketika datang batuan daripada arah kiri, maka Zaid bin Haritha berpindah ke arah kiri, hingga tidak bisa terhindarkan lagi batuan saking banyaknya. Kita lihat betapa pedih, betapa Nabi kita Muhammad ini berjuangnya hingga tetes darah penghabisan, ya. Sampai-sampai ketika lemparan batu tersebut menetes darah Nabi kita Muhammad SAW ke tanah. Hingga Nabi kita Muhammad SAW bersama Zaid bin Haritha memisahkan dirinya dan lari daripada kota Taif dan bersembunyi di balik batu. Hingga orang-orang Taif ini mengira Nabi kita Muhammad beserta Zaid bin Haritha sudah tidak ada lagi di Taif. Padahal Nabi kita Muhammad itu masih ada di balik batu yang besar. Lalu datanglah dua malaikat penjaga gunung. Ya, karena Taif itu, ada yang pernah ke Taif? Ya, Taif itu daerahnya seperti lembah begitu. Jadi diapit oleh pegunungan. Datanglah malaikat penjaga gunung menawarkan kepada Nabi kita Muhammad, kalau engkau perkenankan, kalau engkau izinkan, maka akan kuapit gunung ini untuk menghancurkan daripada warga Taif. Tapi apa yang dijawab oleh Nabi kita? Tidak. Mereka berbuat demikian karena mereka tidak tahu mereka umatku. Kebayang bu, ya, sudah dilempar dengan bebatuan yang besar bahkan sekalipun, tapi Nabi kita Muhammad masih mengakui daripada orang yang melempar tersebut merupakan umatnya, ya. Maka Nabi kita Muhammad SAW sangatlah besar kesetiaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika itu cerita yang sangat sering kita dengarkan bahwasanya ada salah seorang pembenci Rasulullah meludahi Nabi kita Muhammad setiap harinya. Lalu sampailah di hari ketika yang meludah itu tidak ada. Lalu apa yang terjadi? Nabi kita Muhammad bertanya, siapa yang biasanya meludah kepadaku setiap saya lewat ke ini tempat? Ada yang memberitahukan. Lalu apa yang terjadi? Nabi kita Muhammad SAW bukan mengucapkan alhamdulillah, enggak, alhamdulillah namanya, enggak. Ketika mendengarkan daripada orang tersebut, ya, sedang sakit, maka Nabi kita Muhammad itu langsung menengoknya. Bu, jika anak orang mah jangankan diciduhan bunyi, kadupak oge orang mah langsung dibalas langsung segala macam gitunya. Lamun digebuk teh dibalas deui gebuk gitunya. Ini mah diciduhan gitunya. Bahkan sampai bebatuan, ya. Maka bagaimana ini menunjukkan kesetiaannya Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangatlah setia. Itu yang pertama. Nabi kita Muhammad SAW sangatlah besar kesetiaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Nabi kita Muhammad SAW sangatlah besar kesetiaannya kepada siapa? Yakni tiada lain kepada umatnya. Bagaimana ada dua hal yang membuat Nabi kita Muhammad SAW bahagia. Yang pertama, Nabi kita Muhammad SAW bahagia ketika umatnya bahagia. Bu bahagia teh. Nah itu sehari wangkieu. Bu bahagia bu? Jadi ketika kita bahagia, insya Allah Rasulullah pun bahagia. Itu yang pertama.
Lalu yang kedua, Rasulullah bahagia ketika bisa membawa umatnya yang tadinya dari kegelapan menuju cahaya terang benderang, yang tadinya terjerumus ke dalam lubang kemaksiatan, bisa taubat, bisa hijrah menuju ketaatan. Rasulullah bahagia. Maka insya Allah Rasulullah ini merupakan makhluk yang paling mulia, nabi yang paling mulia, yang mana nanti pun di akhirat akan bisa memberikan syafaat kepada umatnya, setia kepada umatnya. Orang-orang yang sezaman dengan Nabi kita Muhammad ketika mendedikasikan hidupnya untuk Rasulullah, mendedikasikan hidupnya untuk Nabi Muhammad, maka akan menjadi mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bilal bin Rabah, sosok seorang budak, sosok seorang hamba sahaya yang dihinakan oleh orang-orang jahiliyah kala itu, ya. Lalu Abu Bakar As-Siddiq merasa kasihan kepada Bilal bin Rabah karena dihinakan oleh orang-orang jahiliyah, maka Bilal bin Rabah dibelilah oleh Abu Bakar As-Siddiq dan dijadikannya hadiah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Lalu diajarkanlah syariat agama oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada Bilal bin Rabah, penuh dengan rasa cinta, penuh dengan rasa kasih sayang, hingga Bilal bin Rabah mendedikasikan hidupnya untuk Nabi Muhammad. Diperintahkanlah Bilal bin Rabah oleh Rasulullah, "Itla' ya Bilal, naiklah wahai Bilal." Kemana? Ke atas Ka'bah. Bu, rasa-rasanya mungkin kita hanya pernah bisa melihat orang yang bisa masuk ke dalam Ka'bah, tidak untuk ke atas Ka'bah. Ini menunjukkan Bilal bin Rabah manusia yang terpilih oleh Nabi kita Muhammad untuk naik ke atas Ka'bah. Untuk apa, Bu? Untuk melantunkan daripada azan. Bahkan dikatakan dalam keterangan bahwasanya Bilal bin Rabah sendalnya sudah ada di surga, akan tapi Bilal bin Rabahnya masih di dunia. Ini menunjukkan bahwasanya Bilal bin Rabah dijamin masuk surga. Berkat apa? Berkat Bilal bin Rabah mendedikasikan hidupnya untuk Rasulullah. Maka Allah muliakan Bilal bin Rabah, dan akan Allah muliakan orang-orang yang senantiasa memuliakan dan mendedikasikan hidupnya untuk Rasulullah. Begitupun Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah pun ini merupakan seorang budak, merupakan seorang hamba sahaya. Akan tapi berkat hidupnya untuk Rasulullah, maka dijadikanlah dan Zaid bin Harisah termasuk kepada sahabat yang paling banyak meriwayatkan daripada hadis. Bahkan ketika ajalnya tiba, Nabi kita Muhammad itu yang ia ingat bukanlah keluarganya, bukanlah lingkungannya, sahabatnya bukan, apalagi hartanya bukan. Akan tapi yang ia ingat ketika ajalnya tiba apa? Ummati, ummati, ummati. Bahkan ingin sekali Rasulullah, rasa sakit sakaratul maut semua umatnya dilimpahkan kepada Nabi Muhammad. Ini menunjukkan bahwasanya begitu besar rasa kasih sayang Rasulullah kepada umatnya. Itu baru di dunia, maka nanti di akhirat pun masih setia Rasulullah itu kepada kita. Rasulullah itu nanti pulang pergi ke neraka melihat dan memastikan jangan sampai ada umatnya yang berada dalam neraka. Nah itu Rasulullah, Bu, sudah cinta kepada kita, sudah setia kepada kita, ingin sekali kita selamat, ingin sekali kita nanti masuk surga bersamanya. Maka tinggal kitanya, betul apa tidak? Sudahkah kita membalas cinta Rasulullah? Sudahkah kita senantiasa istiqomah di dalam menjalankan ajaran Rasulullah? Sudahkah kita benar-benar mendedikasikan hidup kita untuk Rasulullah? Maka di momentum bulan yang mulia ini, bulan dilahirkannya Nabi Muhammad, senantiasa kita perbanyak, kita istiqomah dalam menjalankan daripada sunnah Rasulullah. Lalu ada perintah yang mulia, yang perintah ini berbeda dengan perintah-perintah lainnya. Dalam Al-Quran dikatakan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Bahwasanya sesungguhnya aku beserta para malaikat-malaikatku, kata Allah, bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman,
Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang merasa dirinya beriman, wahai orang-orang yang merasa dirinya beriman kepada Rasulullah, wahai orang-orang yang merasa dirinya percaya akan kebenaran Al-Quran, bacalah salawat kepada Nabi Muhammad. Ketika Allah mengatakan perintah wa aqamus shalah wa atuz zakat, laksanakanlah salat, laksanakanlah zakat, maka Allah tidak mengatakan aku pun juga salat, maka Allah tidak mengatakan aku pun juga zakat. Berbeda dengan salawat, ketika sebelum diperintahkan kepada kita selaku orang-orang beriman, aku pun bersalawat kepada Nabi Muhammad. Ini menunjukkan bahwasanya makna daripada salawat ini yang pertama, Allah, ya, makna Allah bersalawat ini adalah sebagai pemberian rahmat kasih sayang. Makna Rasulullah, makna malaikat bersalawat itu adalah sebagai maghfirah. Dan kita, makna kita bersalawat adalah sebagai meminta daripada syafaatnya Rasulullah dan ijabahnya daripada doa-doa kita. Maka senantiasa kita mendengar daripada contoh ulama terdahulu, ya, sudah mencontohkan kepada kita ketika kita mau berdoa kepada Allah, kita awali dengan salawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ajmain amin. Lalu diakhiri dengan salawat juga wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Untuk apa? Agar doa-doa yang dipanjatkannya cepat agar diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah semuanya yang hadir pada kesempatan kali ini, yuk, mari sama-sama kita ingat daripada perjalanan. Rasa cinta itu akan tumbuh ketika kita sering mendengarkan daripada kisah-kisah perjalanan hidup Nabi kita Muhammad. Bagaimana rasa cinta itu akan hadir ketika yang kita dengarkan itu bukan daripada perjalanan Nabi kita Muhammad, melainkan atau yang suka kita dengarkan sinetron, drakor dan sebagainya, sehingga kita lupa bagaimana perjalanan Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Maka insya Allah dengan kita membalas cinta kita kepada Rasulullah dengan cara apa? Dengan cara kita mendawamkan daripada memperbanyak sholawat. Nabi kita Muhammad SAW bersabda bahwasanya kelak orang-orang yang paling banyak bersamaku di surga adalah siapa? Aktsaruhum alayya sholatan. Mereka yang paling banyak membaca sholawat kepadaku. Bu, sehari sabaraha kali baca sholawat? Hari wangki itu jarempling, Bu. Sabaraha kali sehari baca sholawat? Ustaz, saya mau sholawat lagi pas sholatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tawe paling sholat Ibrahimiyah cekap gitu nya. Nah, bagaimana kita senantiasa mendawamkan daripada salawat? Bu, silahkan Bu. Tidak mesti kita dalam keadaan selepas sholat, tidak mesti dalam keadaan kita memiliki wudhu, sambil kita berkendara, sambil kita beraktivitas, baca salawat. Ya, jangan yang panjang-panjang, yang pendek pun juga bisa. Ya, dikatakan bahwasanya barang siapa yang membaca salawat kepadaku, kata Nabi Muhammad, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Bayangkan Bu, 1 kalinya kita bersolawat, maka Allah akan bersolawat kepada orang tersebut 10 kali. Maknanya apa? Allah akan memberikan rahmatnya, Allah akan memberikan kasih sayangnya sebanyak 10 kepada mereka yang membaca salawat hanya dengan 1 kali. Ya. Al-Habib Umar bin Hafid dari Tarim Yaman mengatakan bahwasanya 1 rahmatnya Allah yang diberikan kepada hambanya tidak akan sebanding dengan seisi langit dan bumi. Ini menunjukkan bahwasanya Allah itu memberikan pahala kepada hambanya, gak suka nanggung-nanggung Bu, betul apa tidak? Berbeda dengan kita ibadahnya masih hitung-hitungan. Subhanallah. Maka mari sama-sama kita biasakan di dalam keseharian kita selipkan sholawat di sela-sela aktivitas kita baca sholawat. Sambil masak ibu-ibunya sallallahu ala Muhammad. Jadi indah gitunya. Jadi ketika kita ngasuh nih anak-anak kita nih, jadi kita sallallahu ala Muhammad sambil diiringi salawat, sambil diiringi daripada zikir kepada Allah. Bukan anak siapa ini, atau benar anak yang bingung ya, atau arbitnya anak sahabat, itu anak bapak gitu kan, anak siapa ini kan gitunya. Bukan seperti itu nya sallallahu. Hari banget tadi. Nah, gitu ya. Sambil masak, sambil nyeseh gesok silakan
gitunya, sambil cuci pakaian dan beraktivitas insya Allah, asal jangan di tempat Satu kali bersolawat maka Allah akan berikan rahmatnya sebanyak 10 kali insya Allah. Dengan penuh pengharapan kita semua kelak mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Bu, kita ini belum tahu Bu, di saat kita bersama-sama sekarang dengan teman-teman kita, dengan kerabat kita, dengan saudara kita, akan tapi dikatakan dalam Quran surah Abasa, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Kelak ya, keluarga itu di akhirat, ayah lari daripada anaknya, ibu lari daripada anaknya. Kenapa? Mereka likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni, mengurusi urusannya sendiri bagaimana dia bisa selamat di akhirat kelak dan menghindari daripada tuntutan anaknya. Ya Rob, saya tidak mengaji daripada kenapa? Karena orang tua saya tidak mendukung saya untuk mengaji, karena saya tidak diberikan fasilitas mengaji oleh orang tua saya. Nanti tuh anak tuh menjadi menuntut kepada Allah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Makanya kenapa dalam Al-Quran itu dikatakan bahwasanya harta kalian, anak-anak kalian itu bisa menjadikan potensi fitnah. Fitnah di dunia, bahkan kelak fitnah di akhirat. Maka ketika kita sadar bahwasanya ibadah kita kepada Allah masih kurang, kita tidak tahu bahwasanya apakah nanti di akhirat amalan kita lebih banyak atau mungkin amalan kita lebih sedikit. Maka tatkala amal ibadah kita lebih sedikit, maka datanglah kesempatan untuk kita semua, yakni syafaat. Syafaat yang pertama adalah syafaatnya Rasulullah bagi mereka yang senantiasa memperbanyak membaca salawat. Yang kedua, apalagi bentuk syafaat bagi mereka yang senantiasa membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Al-Quran karena kelak Al-Quran akan datang di yaumul qiyamah sebagai syafaat bagi para pembacanya. Yang ketiga, siapa lagi orang yang bisa memberikan syafaat? Yakni anak-anak yang soleh. Dikatakan jannatu adni yadkhulunaha, dalam Al-Quran Al-Karim dikatakan bagi anak-anak, bagi orang yang senantiasa mempelajari daripada ilmu Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, maka akan diberikannya surga Aden. Bukan hanya untuk dirinya, wa man sholaha min abaihim, dan untuk kedua orang tuanya yang soleh. Bagi orang tuanya yang mendukung anaknya agar bisa mengaji, agar bisa paham agama, agar bisa menghafalkan Al-Quran, maka orang tuanya akan digandeng oleh anaknya masuk ke dalam surganya Allah. Itu syafaat anak-anak yang soleh, Bu. Bahkan bukan hanya untuk orang tuanya, ya, waman sholamin abaihim wa azwajihim, pasangannya, wa zurriyatihim, dan keturunannya. Mudah-mudahan kita semua dikaruniakan oleh Allah anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang senantiasa mendatangkan wasilah kebaikan di dunia, bahkan wasilah kebaikan di surga. Anak-anak yang senantiasa mengangkat harkat martabat derajat orang tuanya. Bersama-sama kita di dunia saat ini dengan keluarga kita, mudah-mudahan kelak kita semua dikumpulkan bersama di surga. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad. Salawat semuanya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Lebih khusus, sallallahu, disertai dengan rasa cinta kita kepada Rasulullah, disertai dengan hati yang khusyuk, disertai dengan hati berharap kelak mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Ya Rasulullah, isfa' lana ya Rasulullah. Sallallahu alaihi. Diangkat kedua tangannya. Iya sadaya jamaah mugidu ana ijabah
sing jantan ahli ibadah, wafatkan husnul khatimah. Sallallahu ala ya Rasulullah. Ya Rabb, la tad'a lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta. Sallallahu alaihi iya sada ya jamaah, mugi doa ijabah, sing sararing angkat ziarah ka Makkah sareng Madinah. Sallallahu ala wala dain illa qadaita wala maridan illa syafaita. Ya Rasulullah, akawilah kami semua sebagai umatmu ya Rasulullah. Berikanlah syafaatmu, berikanlah pertolonganmu kelak di akhirat ya Rasulullah. Ya Allah, ridhoilah kami semua dalam perkumpulan sore ini ya Allah. Di yaumil akhir pamugi abdi sing jantan ngahiji sareng ibu rama abdi ngiring nabi kasawargi. Sallallahu ala Sallallahu ya Rabb, bimbing kami semua ya Rabb, temani kami semua ya Rabb, jauhkan kami daripada kemaksiatan ya Rabb, dekatkan kami, istiqomahkan kami dalam ketaatan ya Rabb. Sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama terakhir kita berdoa kepada Allah, yakin dan mudah-mudahan bahwasanya semua doa-doa kita diijabah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ajma'in, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami berkumpul saat ini bersama di masjid-Mu, di rumah-Mu ya Allah ya Tuhan kami. Tiadalah lain yang kami harapkan melainkan daripada ridha-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah segala kesalahan dan dosa kami ya Allah. Kami yang lemah, wa khuliqal insanu dha'ifa, sebagaimana Kau katakan demikian dalam kalam-Mu ya Rabb. Kami makhluk yang lemah, tatkala kami menerima daripada kebahagiaan dari-Mu, rizki yang lebih dari-Mu, kami lupa kepada-Mu ya Allah. Tatkala kami diterima daripada ujian, menerima ujian dari-Mu, kami senantiasa mengeluh ya Allah. Begitu kami lemah ya Rabb, maka ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. La tad'a lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta. Tidaklah kami semua keluar daripada tempat ini melainkan Engkau menghapus semua dosa-dosa kami ya Allah. Wala dainan illa qadaita. Ya Allah, kami malu meminta kepadamu ya Allah tatkala kami sering berbuat kesalahan ya Allah. Akan tapi kepada siapa lagi kami mengadu, kepada siapa lagi kami minta selain daripada kepadamu ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah ya Tuhan kami, bimbing kami ya Allah.
temani kami ya Allah, istiqomahkan kami ya Allah di dalam ketaatan, jauhkan kami ya Allah di dalam lubang kemaksiatan ya Allah. Ya Allah, berkahilah hidup kami ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah ya Tuhan kami, karuniakanlah kami anak-anak yang soleh dan soleha ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa orang tua kami ya Allah. Orang tua kami yang masih ada, panjangkanlah umurnya fi taatillah ya Allah. Berkahilah hidupnya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, orang tua kami yang sudah tiada ya Allah, jadikan alam kuburnya taman di antara taman surga. Engkau berikan nikmat yang begitu banyak di alam kuburnya ya Allah. Bersamakanlah kami semua di surga bersama orang tua kami, bersama guru-guru kami ya Allah, bersama Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma la tad'ana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la daynan illa qadaita. Ya Allah, tidaklah kami keluar daripada tempat ini melainkan Engkau lunasi semua hutang-hutang kami ya Allah. Wala maridhan illa syafaita. Tidaklah keluar kami daripada tempat ini melainkan Engkau menyembuhkan daripada segala penyakit, penyakit zahir, penyakit batin, penyakit hati yang senantiasa ada dalam hati ini ya Allah. Jauhkan kami daripada penyakit hati ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa istiqamah dan orang-orang yang senantiasa cinta kepada Rasulullah, mendedikasikan hidup kami semua untuk Rasulullah, senantiasa mencontoh daripada akhlaknya Rasulullah, senantiasa membaca daripada solawat di dalam setiap hidupnya, dalam keseharian hidupnya ya Allah ya Tuhan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah ya Tuhan kami, hujamkanlah kepada kami ya Rabb ilmu yang bermanfaat, ilmu yang luas, ilmu yang menjadikan wasilah kami semua dekat kepadamu ya Allah. Jauhkanlah kami daripada ilmu yang tidak bermanfaat, jauhkanlah kami daripada ilmu yang menjauhkan kepadamu ya Allah ya Tuhan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wadkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bisirril Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Hatur nuhun semuanya. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,